Dr. Zarfina Yanti. Bu Zar, kami sampaikan bahwa waktu Pak Agus untuk menyampaikan nanti itu sekitar 30 menit. Setelah itu waktu sampai jam 12 atau jam 11.30 manfaatkan untuk berdialog dengan Pak Agus. Ya, kalau bisa banyakin dialognya, siapkan beberapa pertanyaan oleh teman-teman sekalian sehingga nanti diskusi kita lebih hidup karena ini forumnya forum ngobrol, lebih rileks, lebih nyantai dan kita bisa mendapatkan apa yang dimaksud sebenarnya moderasi beragama itu sebagai bekal penting bagi dosen UIN Sultan Tasim. Silakan Pak Kapus PSM Bu Zarfina untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka ngopi jamu. Sesi ketiga LPM ngobrol pinggir penjaminan mutu. Dan acara ini mungkin akan berkelanjutan seterusnya. Selanjutnya orientasi moderasi beragama untuk dosen. Ini mungkin untuk kesekian kalinya ini Pak Agus memberikan materi ya untuk kita para dosen karena Pak Agus ini pernah mengikuti beberapa pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Mungkin sebagian besar kita udah tahu ini, udah kenal yang Pak Agus adalah dosen Fakultas Syariah Kedudukan 1 ya. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan aja langsung Pak Agus Salim. Supaya ini Jumat kan, supaya ini. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Zarfina, terima kasih Pak Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqti wahid. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa ngopi bareng ya, ngopi bareng dengan LPM. Ini sebuah terobosan baru dari LPM yang saya kira kita patut berikan apresiasi yang bersama-sama dan apresiasi setinggi-tingginya dalam rangka meningkatkan mutu institusi kita. Salawat serta salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, LPM mengamanati saya untuk kembali, ini saya kira yang kedua kalinya dalam forum LPM, saya menyampaikan menjelaskan konsep moderasi beragama. Mudah-mudahan yang kedua ini lebih baik lagi dari yang pertama dulu. Ini slide yang saya tampilkan ini adalah konten-konten yang masih terus dikembangkan ya Bapak Ibu, dan kita tampilkan sebagai bahan untuk diskusi. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa memancing diskusi lebih lanjut untuk kita mendalami konsep ini secara utuh. Ya, baik. Selanjutnya, apa yang akan saya sampaikan hari ini berkaitan dengan 4 hal. Pertama, kita bahas dulu kenapa kita harus
membincang moderasi beragama? Kenapa kita harus melakukan mainstreaming moderasi agama? Konteksnya itu penting supaya kita tahu latar belakang, asbabun nuzul atau justifikasi kenapa kita harus memahami dan mengimplementasikan yang kita sebut sebagai moderasi beragama. Yang kedua, nanti kita akan bahas apa itu moderasi beragama sebenarnya. Yang disebut sebagai moderasi beragama itu apa? Apa kriterianya? Nah, ini nanti berkaitan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Yang terakhir nanti sebagai bahan diskusi, karena sebagian besar audiens kita di sini adalah dosen muda. Ya. Jadi kita ingin satu profil dosen muda yang moderat seperti apa. Dan dosen tua yang moderat juga seperti apa. Ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung pertama membahas tentang apa sih moderasi, kenapa sih kita harus membincang moderasi beragama, apa signifikansi dan urgensinya. Baik, kita bicara konteks atau latar belakang. Ada dua latar belakang penting menurut saya, kenapa kita penting membicarakan moderasi beragama, kenapa kita harus melakukan mainstreaming moderasi beragama. Yang pertama berkaitan dengan era dan tren baru beragama. Kita tahu dimulai dari abad 20 hingga akhir abad 20 hingga awal abad 21 itu terjadi apa yang disebut sebagai kebangkitan kehidupan agama di seluruh dunia. Jadi tiba-tiba orang sekarang sudah semakin religius, ya. Orang semakin semangat untuk hidup beragama. Itu ditujukan dengan identitas keagamaan yang semakin kental, ya, ritual-ritual keagamaan yang dipublikasikan di ruang publik, dan pembicaraan-pembicaraan mengenai bagaimana urusan publik itu juga harus diurus oleh agama. Dan ini tidak terjadi hanya di dunia Islam, tapi juga dalam konteks agama-agama yang lain. Dalam survei terakhir yang dilakukan oleh World Survey Forum, itu menyebutkan bahwa hampir sekitar 60-65% penduduk dunia itu semakin religius. Religius dalam arti yang sangat luas, ya. Religius. Dan kalau kita lihat di Indonesia, tren kebangkitan agama ini dimulai sekitar tahun 80-an, ya, dari 70-an sampai 80-an. Kita dulu mendengar istilah ijo royo-royo zaman Pak Soeharto. Jadi tiba-tiba di akhir masa pemerintahan Pak Soeharto itu, tiba-tiba sekolah-sekolah umum semua pakai jilbab. Ada terjadi jilbabisasi. Kan? Kegiatan-kegiatan dakwah di publik dan di kampus-kampus semakin menjamur. Dan orang yang dulunya jarang pakai jilbab, sekarang jilbab makin umum dipakai di ruang publik. Jadi ini adalah tren baru. Dan ini tren yang sebenarnya mematahkan tesis yang ada dalam kajian sosiologi, yaitu tesis modernisasi. Jadi semakin masyarakat itu semakin modern, itu mereka akan semakin sekuler, meninggalkan agama. Sebab orang modern itu mendewakan akal, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan akal, dan buktinya dengan modernisasi banyak terjadi kemajuan di berbagai lini kehidupan hanya dengan menggunakan akal. Jadi semakin modern orang, semakin mereka akan menggunakan akal, dan ketika orang semakin rasional, maka mereka akan meninggalkan agama yang dianggap sebagai tahayul oleh para hasil kesimpulan dari kajian ahli sosiologi yang menganut paham modernisasi. Tapi ternyata tren terkini menunjukkan bahwa itu tidak benar, ya. Bahkan postmodern apapun orang itu tidak berarti dia tidak penganut agama yang kuat, gitu kan. Jadi tes itu ditentang bahwa terjadi apa yang disebut sebagai the resurgence of religion in public sphere. Gitu. Jadi kemudian diminta
untuk dikaji ulang. Nah, jadi satu sisi terjadi tren peningkatan kehidupan keberagamaan yang baik, dan menurut saya itu sesuatu yang positif, gitu kan. Tetapi pada saat yang sama, ketika terjadi kebangkitan kehidupan keagamaan, kita juga melalui satu masa yang disebut sebagai revolusi teknologi informasi. Ya, ciri-ciri revolusi teknologi informasi itu adalah akses informasi yang semakin luas dan hampir tak terbatas oleh siapapun. Kita kebanjiran informasi, ya, dari internet, dari media sosial, ya. Jadi kita cukup duduk di rumah, itu informasi datang ke kita. Dulu kita kalau mencari informasi keluar dari kampung dulu baru dapat informasi. Nunggu surat dulu gitu kan, dikirim dari orang baru sampai kita. Itu berminggu-minggu baru dapat informasi. Sekarang kita baru buka layar handphone, ya, itu bejibun informasi, ya. Banjir informasi yang ada di layar kaca kita. Nah, sayangnya, ya, dalam konteks Indonesia, menurut survei terakhir, ya, walaupun akses informasi begitu masif dan Indonesia itu adalah pengguna internet, salah satu pengguna internet tertinggi di dunia, ya, netizen yang paling besar, ya. Tetapi pada saat yang sama tingkat literasinya paling rendah, salah satu yang paling rendah di tingkat dunia. Jadi ada ironi, gitu ya. Di satu sisi informasi kita terjadi kebanjiran informasi, tapi pada saat yang sama tingkat literasi kita itu rendah sekali. Inilah kemudian mengakibatkan terjadinya apa yang kita sebut sebagai penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian, dan seterusnya, karena terjadi proses asimetris, banjir informasi di satu sisi, namun tingkat literasi dan pengetahuan kita sangat rendah, ya. Nah, bayangkan kalau proses kita belajar agama itu terjadi dalam konteks banjir informasi yang kita sebut tadi, ya. Jadi tren peningkatan orang semangat beragama itu kan sekarang dibarengi dengan apa yang kita sebut melemahnya otoritas para kiai, para asatidz. Sebab sekarang diganti apa yang disebut dengan kiai Google misalnya. Ya. Jadi sekarang orang belajar agama secara instan. Misalnya kalau mereka lupa cara tayamum, klik Google. Nah, itu nanti keluar. Nih tata cara tayamum, cepat. Jadi karakter orang belajar agama itu sekarang, menurut survei terakhir itu ya seperti itu, instan. Jadi mereka mempelajari agama cukup dari media sosial, dari internet, ya. Dan kemudian ini mengakibatkan apa yang terjadi akhirnya, walaupun informasi keagamaan itu besar dan luas, tetapi informasi yang diperoleh oleh orang yang beragama itu sifatnya sangat dangkal dan sporadis. Itu. Jadi hanya memahami agama misalnya hanya dalam satu mazhab saja, atau memahami agama hanya dalam satu perspektif saja, ya, sehingga muncullah benih-benih apa yang kita sebut sebagai sikap-sikap ekstrim, karena keterbatasan informasi dan pengetahuan keagamaan akibat arus informasi di era revolusi teknologi informasi ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita ini di dalam dunia maya itu diibaratkan buih gitu. Jadi kita mudah diombang-ambing oleh informasi sebab kita tidak punya pengetahuan yang luas. Kita tidak punya skill dan keterampilan literasi yang baik. Ya. Sehingga kita itu bisa dianggap sebagai buih jadinya. Ya. Nah, ini yang berbahaya sebab potensi karena arus informasi yang asimetris itu tadi ini menyebabkan akan memunculkan benih-benih ekstremisme, ya. Nah, konteks yang kedua adalah berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu agama dan potensi konflik karena pemahaman agama yang dangkal, yang sporadis, yang sepotong-sepotong. Ini bisa menyebabkan konflik yang lebih luas, ya. Sebagaimana kita ketahui, di abad
akhir abad 20 hingga awal abad 21 dan hingga sekarang, konflik terbesar yang terjadi di dunia ini itu sebagian besar diakibatkan oleh agama. Ya, walaupun sebenarnya agama itu tidak murni agama saja, ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi. Tetapi setidaknya itu yang terjadi bahwa ada bungkus agamanya. Ya, jadi menurut survei PBB terakhir bahwa konflik sipil dan korban yang berjatuhan di masyarakat sipil itu jauh lebih besar daripada konflik militer dari akhir abad 20 hingga abad 21. Kenapa itu terjadi? Salah satunya karena konflik itu konflik yang terjadi sekarang itu lebih besar kepada konflik yang mengarah kepada terorisme dan ekstremisme, di mana korban terbesarnya adalah masyarakat sipil. Dan terorisme dan ekstremisme itu banyak diakibatkan oleh pandangan keagamaan, ya, religious worldview. Itu penelitian-penelitian terkini tentang agama dan kekerasan. Ini artinya apa? Sebagian besar para ahli itu memandang bahwa agama itu bagian dari sumber masalah atau akar dari konflik. Ini kemudian munculkan tesis-tesis besar seperti apa yang disampaikan oleh Samuel Huntington di tahun 2001-2002, bahwa masa-masa yang akan datang itu akan muncul konflik yang tidak lazim seperti konflik sebelumnya, yaitu konflik yang disebut sebagai clash of civilization, konflik antar peradaban. Jadi konflik yang diakibatkan bukan karena asimetri kekuatan militer, bukan karena ekonomi, tapi lebih karena perbedaan pandangan keagamaan, pandangan hidup, pandangan budaya, dan seterusnya. Ketika terjadi pemboman WTC di tahun 2001, itu seakan-akan memperkuat tesis itu bahwa agama betul-betul sekarang menjadi salah satu sumber konflik. Dan wabil khusus Islam yang menjadi sorotan, terutama di dunia Barat. Kemudian muncullah stereotip tentang Islam, itu bahwa Islam itu adalah agama kekerasan, agama yang menganjurkan kekerasan. Justru di sini, tentu di sini ada akar sejarah yang panjang yang tidak bisa kita bahas di sini. Yang jelas bahwa konflik yang terjadi itu ada argumen yang mengatakan bahwa konflik itu bisa terjadi karena akarnya dari pandangan hidup keagamaan, ya, pandangan esensialis, gitu. Nah, ada kemudian yang mengcounter, tidak, agama bukan menjadi akar konflik. Agama itu hanya sebagai baju saja, gitu. Ya, buktinya apa? Buktinya ada Muslim yang moderat, gitu kan, dan ada memang Muslim yang radikal. Gitu. Nah, jadi muncullah dikotomi ini, gitu ya. Jadi di awal 2001 itu muncul dikotomi itu dalam pers internasional bahwa ada Muslim moderat dan ada Muslim yang radikal. Jadi tidak semuanya Muslim itu radikal seperti Osama bin Laden, ya, tapi sebagian besar justru moderat. Jadi ketika menyebut sebagian besar Muslim dunia itu moderat, maka yang terpikir adalah Indonesia. Kenapa? Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, gitu kan? Dan sebagian besar penduduknya adalah berpandangan moderat, gitu. Jadi sebagai jualan diplomasi kita pada awal tahun 2000 hingga sekarang itu santer digaungkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar yang berpandangan moderat. Pernah dalam satu kuliah waktu saya dulu di program master di Monash University Australia, itu saya sempat bertanya ke salah satu peserta seminar. Mereka sering menyebut bahwa Indonesia sebagai model negara yang moderat. Saya tanya pada mereka, yang mereka pahami sebagai moderat itu apa sih sebenarnya, itu kan? Apakah yang mereka pahami sebagai Muslim moderat itu sama dengan yang selama ini saya pahami Muslim moderat? Jadi ketika mereka menjelaskan, saya agak kaget. Gitu. Ternyata referensi yang mereka pakai ketika ingin menjelaskan Islam moderat itu bukunya Clifford Geertz, Islam in Java. Jadi dalam Islam in Java itu ada Geertz membuat kategorisasi Muslim itu dalam 3. Ada Muslim santri, ada Muslim priai, ada Muslim abangan. Nah, bagi mereka, Muslim santri itu cenderung radikal.
gitu. Dan Muslim priai dan Muslim abangan itulah yang moderat. Ternyata ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud bagi mereka moderat itu adalah mereka yang tidak begitu taat beragama. Jadi kalau mereka menerima demokrasi, itu kan gitu. Mereka Muslim Indonesia itu menerima demokrasi itu bukan karena Islamnya, tapi karena memang dia tidak begitu kuat menerima Islam, tapi karena mereka abangan yang mencampurkan antara misalnya kepercayaan lokal dengan keagamaan, karena mereka cukup lentur dalam pemahaman keagamaannya, jadi dengan mudah menerima demokrasi. Gitu. Begitu juga kalangan priayi. Priayi itu sekuler, kan? Rata-rata elit-elit politik pada awal-awal 80-an ya, 70, 80, 60-an, 70-an itu kan sangat sekuler, itu kan sangat barat sekali. Jadi saya kaget ketika moderat itu diartikan sebagai itu. Nah, apakah memang itu yang disebut moderat? Nah, ini yang menjadi sebagai titik refleksi kita dalam pembahasan apa yang kita maksud sebagai moderasi beragama. Jadi peserta seminar itu kemudian saya counter, gitu kan. Nah, isi counternya itu ya salah satu yang akan saya bahas dalam slide berikutnya ini. Baik. Jadi apa sih sebenarnya moderat itu? Yang dimaksud moderat itu apa ya? Jadi apa yang disampaikan tadi peserta seminar tadi di Melbourne itu tadi, itu dia melihat moderat itu sebagai sebuah kategorisasi dan label. Gitu ya. Jadi kalau ada moderat, ada radikal. Dan karena dia itu kategorisasi dan labelisasi, itu tergantung siapa yang punya label dan kategori. Gitu. Jadi dia mendefinisikan moderat yang baik itu yang sesuai dengan pandangan hidupnya, atau sesuai dengan apa yang dia yakini, gitu. Bukan keadaan objektifnya, sangat subjektif. Jadi dalam politik internasional itu ada istilah diplomasi toa, gitu ya. Jadi ketika berkoar-koar itu ada tujuan politiknya. Jadi misalnya itu sering dulu Amerika pada masa George W. Bush itu menyebut bahwa Indonesia itu negara Muslim moderat. Jadi ketika menyebut Indonesia sebagai negara Muslim moderat, yang dia maksud adalah negara yang sepakat dan setuju dengan kebijakan perang terornya Amerika. Nah, kalau yang tidak sepakat dengan kebijakan perang teror Amerika itu dianggap radikal. Jadi yang hanya sesuai dengan kepentingan politiknya saja. Jadi itu yang maksud moderat yang kita diskusikan tadi, yaitu sebagai kategorisasi dan label. Nah, inilah yang kemudian menjadi kritik para cendekia Muslim kontemporer. Ya. Sebutlah misalnya ada Khalid Abu Al-Fadl, kalau orang syariah pasti kenal. Ya. Ini salah satu ahli fikih siasah konstitusi, ya, fikih konstitusi, ahli syariah kontemporer yang sangat terkenal dan mendunia saat ini. Kemudian ada salah satu ahli syariah dari Malaysia juga, Muhammad Hakim Kamali. Kemudian ada Asma Absaruddin, dan juga ulama-ulama modern ya dan kontemporer Mesir dan Timur Tengah seperti Yusuf Al-Qaradawi, kemudian Wahbah Zuhaili, itu semua sudah mendefinisikan apa yang disebut moderat dalam terminologi Islam. Jadi intinya bagi para cendekia Muslim kontemporer bahwa yang dimaksud dengan moderat itu bukan kategorisasi atau label, tapi itu adalah sebuah disposisi normatif atau sebuah norma atau landasan etik. Jadi sebagai disposisi normatif, moderat atau moderasi itu adalah standar dan tuntunan perilaku, ya, yang membentuk identitas kolektif. Jadi sekali lagi, moderat atau moderasi itu bukan labelisasi dan kategorisasi, tetapi dia adalah standar normatif yang menjadi standar dan tuntunan perilaku. Ya, jadi saya kira cocok kita bicara moderasi beragama di LPM, ya, karena LPM inilah penjaga standar. Ya. Makanya kita bicara moderasi beragama karena salah satunya LPM ini ingin menjaga standar model keberagamaan di UIN Sultan Tasikmalaya Jambi. Apa yang dimaksud dengan standar dan tuntunan perilaku? Ini akan kita bahas selanjutnya. Jadi kita pahami dulu apa sih sebenarnya moderasi. Nah, jadi sebelum ke arti,
Jadi ada perubahan istilah. Dulu orang sering menyebut moderat, Muslim moderat, ya, Islam moderat. Sekarang Islam moderat tidak lagi dipakai sebab itu label yang sangat stereotipikal. Jadi bisa dimaknai bermacam-macam, tidak sesuai dengan norma dan ajaran Islam. Oleh karena itu dipakailah Islam moderasi, karena moderasi itu lebih kepada norma, ya, bukan kategori, bukan orangnya, tapi prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran Islam yang berbicara tentang moderasi. Gitu. Jadi moderasi itu pada katanya biasanya dalam bahasa Arab itu disebut wasatiyah atau wasat, ya, wasatiyah. Populer di kalangan cendekia Muslim menyebut menyitir ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 147 yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Dan kami jadikan umat Islam itu sebagai umat yang pertengahan. Dari kata wasato itu ada muncul kata wasat, ya, dan wasatiyah dan tawassut yang semua itu bermakna mengambil jalan tengah di antara dua kutub ekstrim. Contohnya apa? Moderator. Nah, dari kata moderasi muncul kata moderator. Moderator itu kan sebenarnya penengah. Jadi kalau dalam jalan diskusi itu, sebagai penengah, sang moderator tidak boleh bersifat berat sebelah ke kiri atau berat sebelah ke kanan. Dia harus ada pada posisi di mana dia bisa objektif dan bisa menilai dua kubu dengan baik dan berlaku adil dan berimbang. Itu moderator. Kemudian kita tahu juga ada istilah wasit. Wasit dalam pertandingan bola misalnya. Itu ada wasit. Itu kan dari kata wasat juga, wasit, penengah gitu. Bahasa Indonesia dari bahasa Arab wasit jadi penengah. Itu juga sama tugasnya seperti moderator tadi yang memastikan bahwa jalannya pertandingan itu berlangsung secara fair, adil, dan tidak ada yang dirugikan. Nah, itu yang dimaksud sebagai jalan tengah, mengambil jalan tengah. Padanan lain dalam bahasa Arab, moderasi itu adalah iqtisad atau qasad. Iqtisad atau qasad dalam itu tapi lebih ke konotasinya ke ekonomi, ya. Moderasi dalam ekonomi itu artinya apa? Itu ada yang kita sebut sebagai istilah dalam Islam itu misalnya kedermawanan. Kedermawanan itu adalah bagian dari kata arti dari iqtisad atau qasad. Kedermawanan itu apa? Pertama, kedermawanan itu ada di titik tengah di antara satu ekstrim yaitu terlalu boros dan titik ekstrim lain yaitu terlalu royal, gitu. terlalu bakhil, ya, maksudnya bakhil di satu sisi, ada boros di sisi lain, maka titik tengah ialah kedermawanan. Oleh karena itu makna kedua moderasi selain jalan tengah itu sering diartikan sebagai sesuatu yang terbaik. Jadi kalau ada orang ada di titik tengah itu dianggap sebagai titik yang terbaik, gitu. Jalan yang terbaik, ya. Seperti tadi istilah kedermawanan, itu adalah sikap yang terbaik sebab dia tidak boros tapi juga tidak kikir. Itu adalah jalan yang terbaik. Itu sesuatu yang terbaik. Makanya terkadang dari ayat Al-Quran tadi ummatan wasata itu diartikan sebagai umat yang terbaik. Itu dalam definisi tafsir klasik itu diartikan sebagai umat yang terbaik. Umat yang terbaik seperti apa? Yaitu umat yang berada di posisi tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan umat Islam itu yang berada di jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Baik Bapak Ibu, jadi itu makna moderasi. Jadi lawan dari moderasi tadi saya sudah jelaskan yaitu ekstremisme, yaitu sikap berlebih-lebihan, gitu ya. Sikap berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam hal buruk saja, jangankan dalam hal yang buruk, ya. Dalam hal yang baik aja kalau kita berlebih-lebihan itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama kita. Contohnya, makan yang berlebih-lebihan. Walaupun kita makan yang halal, tapi kalau berlebih-lebihan, itu nanti bisa menimbulkan penyakit, baik penyakit penyakit yang sifatnya biologis ataupun penyakit masyarakat. Penyakit biologis misalnya kalau makannya tidak teratur, makannya selalu berlebihan, itu bisa menyebabkan misalnya penyakit jantung, diabetes dan seterusnya. Penyakit sosialnya apa? Itu apa yang disebut mubazir, ya. Jadi makanan tidak dimanfaatkan dengan baik, akhirnya dibuang dan menjadi mubazir. Dan akhirnya apa?
banyak yang membutuhkan tidak bisa dapat. Gitu kan. Jadi ada ketidakadilan sosial di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan sikap-sikap ekstrim lawan dari moderasi tadi. Nah, apa kemudian kita akan jelaskan apa jadi apa artinya kalau gitu moderasi beragama? Ya. Jadi moderasi itu istilah yang sangat umum, ya. Artinya moderasi itu sebagai kata sifat, ya. Jadi dia membutuhkan satu kata benda untuk mengkualifikasi. Ya. Jadi moderasi dalam hal apa? Gitu. Jadi moderasi itu bisa diartikan luas. Moderasi dalam cara berpakaian, misalnya moderasi dalam hal ekonomi, misalnya moderasi dalam hal pendidikan, tapi ada juga moderasi dalam hal beragama. Tentunya moderasi dalam beragama sangat berkaitan erat juga dengan bidang-bidang kehidupan yang lain. Jadi kita pasti adalah moderasi beragama. Jadi apa yang dimaksud sebagai moderasi beragama? Moderasi beragama yaitu moderasi sebagai norma, etika, atau pandangan hidup kita beragama. Kenapa ada penekanan bahwa beragama pun perlu norma dan etika? Sebab selama ini ada salah pemahaman bahwa esensinya ajaran agama itu juga mengandung paham-paham radikal dan ekstrim. Oleh karena itu ajaran agama itu perlu dimoderasi, kan begitu dalam pandangan sebagian sarjana Barat. Tidak semua. Nah, dengan mengatakan moderasi beragama atau moderasi sebagai norma etika dan pandangan hidup beragama, yang menjadi masalah, ya jadi asumsinya begini, yang menjadi masalah itu bukan agamanya, tapi cara dan pola perilaku kita beragama itu yang banyak bermasalah. Karena pada intinya agama itu tentunya nilai-nilainya sangat moderat dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan menjauhkan kita dari konflik. Jadi yang salah itu bukan agamanya, tetapi pola perilaku beragamanya. Jadi sholatnya tidak masalah. Yang masalah adalah ketika bagaimana cara melakukan sholatnya. Kalau melakukan sholatnya di jalan raya, jalan tengah raya, nah itu menjadi masalah. Itu yang kita sebut pandangan hidup beragama. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian kedua, arti moderasi beragama adalah moderasi sebagai nilai etis dan moral yang ada di semua tradisi agama. Jadi ternyata nilai moderasi itu tidak hanya ada di dalam agama Islam, tetapi juga ada di hampir semua tradisi keagamaan. Oleh karena itu, kenapa penekanannya pada moderasi beragama, bukan moderasi Islam? Sebab di situ ada titik temu nilai-nilai antar agama. Nah, ini yang disebut sebagai salah satu pakar dunia Islam, yaitu John L. Esposito, sebagai interdenominational character of moderation, atau apa yang disebut Asma Absaruddin sebagai interfaith character of moderation. Apa contohnya? Misalnya, dalam tradisi Kristen, itu ada yang disebut sebagai golden mean. Itu sebenarnya diadopsi dari etiknya Aristoteles, gitu ya, Nicomachean etik. Jadi salah satu prinsip dalam golden mean, atau cara-cara emas, gitu ya, yaitu perilaku moral yang baik itu adalah perilaku yang memprioritaskan atau mengambil sikap tengah, titik tengah. Titik tengah, tidak mengambil satu ekstrim, di satu ekstrim terlalu berlebihan, di ekstrim lain justru kekurangan. Jadi harus ada di tengah-tengah. Jadi seseorang itu bisa diartikan bahwa dia memiliki moral yang tinggi ketika dia mampu bersikap adil dan berimbang, berada di posisi tengah dan tidak mengambil sikap-sikap ekstrim. Ini adalah doktrin yang juga diakui di dalam tradisi Kristen. Selanjutnya misalnya dalam tradisi Konghucu atau Confucianism itu ada istilah Zongyong. Ya, salah satu ajaran atau doktrin Konfusianisme itu adalah Zongyong, yang artinya adalah moderation and equilibrium. Nah, ini kalau bahasa Arabnya disebut tawassut wal i'tidal, ya. Berimbang, adil dan berimbang. Jadi sikap moral yang baik itu adalah sikap yang mampu mengambil sikap yang adil dan berimbang, atau dengan bahasa lain
sikap-sikap yang moderat atau mengandung nilai-nilai moderasi. Dan begitu juga dalam tradisi keagamaan lain, baik di Hindu ataupun Buddha dan yang lainnya. Jadi begitu juga misalnya di Mesir itu ada gereja Koptik Mesir itu juga menggunakan istilah wasatiyah, ya, yang padanannya ada dalam Al-Quran. Tapi bagi mereka wasatiyah itu adalah istilah bahasa Arab yang bisa juga digunakan dalam konteks tradisi keagamaan lain. Baik. Ya, jadi apa sih prinsip-prinsip moderasi beragama itu? Ya, jadi kita sudah jelaskan apa yang kita maksud sebagai moderasi beragama, maka sekarang kita membahas prinsip-prinsip atau standar-standar yang dimaksud sebagai moderasi beragama itu apa ya? Ini adalah kutipan yang saya ambil dari buku moderasi beragama Kementerian Agama, ya, yang disarikan dari berbagai literatur, tentu tidak sempurna. Yang saya sampaikan hanya sebagai catatan saja untuk diskusi. Dua intinya, yaitu adil dan berimbang, tawasud wal i'tidal. Adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berimbang berarti tidak cenderung ke kiri, tidak cenderung ke kanan. Ya. Nah, apa yang dimaksud sebagai adil dan berimbang? Misalnya dalam hal ibadah, orang yang adil dan berimbang dalam beribadah itu, walaupun dia sangat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak makan kebaikan untuk kemaslahatan manusia bersama. Jadi ada keseimbangan dan integrasi antara hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Apa contohnya? Dalam sejarah Islam itu muncul ekstremitas dalam beribadah. Misalnya, ini yang juga pernah dikritik oleh para sahabat dulu, yaitu ada sebagian muslim yang misalnya berpuasa itu puasa tiap hari, tidak ada buka-buka puasa lagi, gitu. Tiap hari puasa, gitu. Tidak pernah buka puasa. Gitu. Nah itu karena saking sibuknya dia berpuasa, dia tinggal di rumah terus, tidak pernah keluar rumah lagi, itu, dan tidak pernah berinteraksi dengan manusia, karena ingin memprioritaskan ketaatannya kepada Tuhannya. Gitu. Nah ini juga dalam agama dilarang berlebihan dalam beribadah, gitu. Apalagi mengorbankan kemaslahatan manusia. Contoh tadi yang saya sebut, orang sholat, gitu kan? Sholat beribadah kepada Tuhan, tapi sholatnya di jalan raya. Karena mengandung memegang prinsip waktu sholat itu harus tepat waktu, gitu kan? Jadi dimanapun kapanpun boleh sholat, walaupun misalnya harus mengganggu lalu lintas raya, jalan raya. Gitu. Nah ini juga ada ketidakseimbangan. Gitu. Nah jadi keseimbangan antara ibadah dan muamalah. Gitu. Kalau kita lihat, hampir semua ibadah dalam agama kita itu mengandung unsur sosial yang sangat tinggi. Di sana ada simbol-simbol yang menyiratkan bahwa harus ada hubungan yang erat antara hablum minallah wa hablum minannas. Apa contohnya? Kalau kita sholat diminta untuk dianjurkan untuk berjamaah. Kenapa? Karena dengan sholat berjamaah menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi. Ya, perhatian kita kepada sesama jamaah. Ini berarti bahwa harus ada keseimbangan antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Kemudian karakter atau prinsip kedua yaitu tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak menyepelekan agama. Ada orang yang kalau berlebihan itu contohnya dalam beragama itu apa ya? Contohnya begini. Misalnya ada yang mengajukan konsep pemerintahan khalifah atau khilafah. Gitu ya. Karena terlalu berlebihan, padahal itu khilafah itu adalah produk sejarah juga gitu ya. Tapi yang produk sejarah itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Jadi dalam satu organisasi itu yang mendukung khalifah itu dianggap sebagai rukun Islam yang ke-6.
ya. Jadi wajib mendirikan khalifah. Nah, ini menurut saya adalah sesuatu yang berlebihan dalam kita beragama. Tapi juga ada satu ekstrim lain yang terlalu menyepelekan agama, misalnya hanya karena toleransi gitu kan, hanya karena prinsip toleransi, misalnya diundang dalam satu forum dengan non muslim, yang non muslim itu misalnya minum wine gitu kan, makan tidak halal, terus kita minum wine juga dan makan halal hanya atas nama toleransi. Nah, ini juga menurut saya juga satu sikap ekstrim lain, itu menyepelekan agama. Jadi itu beberapa contoh bagaimana kita tidak adil dan tidak berimbang jika kita beragama. Yang ketiga yaitu tidak mengagung-agungkan teks dan kemudian menyepelekan nalar, dan juga tidak pula mendewakan akal tapi kemudian meninggalkan teks. Mengagung-agungkan teks, menyepelekan nalar, mendewakan akal dan meninggalkan teks. Jadi ini dua ekstrim. Jadi dalam Islam misalnya, sejarah Islam, kita tahu bahwa salah satu sekte yang sangat mengagungkan akal itu misalnya Mu'tazilah. Di dalam paham Mu'tazilah itu kalau kebaikan itu sudah bisa didefinisikan oleh nalar, maka kita tidak perlu teks. Ya, salah satu doktrin Mu'tazilah. Ya. Dan itu sudah ada neo-neo Mu'tazilah gitu kan, yang sekarang itu yang kita sebut sebagai kelompok-kelompok yang tidak mau lagi melihat teks, ya, hanya mau mendewa-dewakan akal saja. Namun juga pada saat yang sama kita juga dalam sejarah Islam ada yang kita sebut kelompok Zahiriyah, yaitu kelompok yang hanya menerima ajaran agama sebagai ajaran tekstual, literalis. Jadi apa yang ada di dalam teks itulah yang dikerjakan, ya, tidak ada tafsir, ya, gitu. Dan itu pun sudah ada neo-neo Zahiriyah zaman saat ini, gitu ya. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, teologi yang masuk ke Indonesia itu mengambil jalan tengah, ya, yaitu bahwa harus ada keseimbangan antara teks, ya, atau dalil nafs dengan dalil akli, ya. Kedua-duanya harus berjalan seimbang, tidak boleh saling menegasikan. Fikih-fikih yang kita pahami di Indonesia itu adalah fikih-fikih Syafi'iyah, yang sebagian besar memang hasil dari upaya menyeimbangkan dua ekstrim tadi, ekstrim yang satu sisi Zahiriyah, di sisi lain Mu'tazilah. Bu moderator, saya berapa menit lagi ini? Apa sudah kelamaan? Bu Zarfina? Masih bisa saya teruskan? Ya, dilanjut aja Pak Agus Salim, nanti baru kita. Oke, siap. Baik. Ya, lanjut. Juga dalam Islam, dalam teologi kita juga kenal ada istilah Qadiriyah dan Jabariyah. Ini dua kutub ekstrim dalam sejarah Islam dan sampai sekarang pun masih ada manifestasinya. Di satu sisi ada Jabariyah yang memahami segala sesuatu secara fatalistik. Apapun yang terjadi di dunia ini semua dari Tuhan, manusia tidak punya kontrol, gitu kan? Jadi baik buruk yang ada dilakukan oleh manusia, yaitu semua dari Tuhan. Jadi kalau manusia berbuat salah, ya tidak salah manusianya. Berarti karena semua dari manusia, dari Tuhan. Jadi kalau ada orang maling gitu kan, mengambil barang yang bukan haknya, dia mengatakan itu bukan salah saya, itu semua kendali Tuhan. Itu yang fatalistik, itu satu ekstrim. Namun ada satu ekstrim lainnya, yaitu Qadariyah, ya, yang memiliki paham bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ya perbuatan manusia, semua tanggung jawab manusia. Islam, Allah itu hanya menciptakan, Allah itu hanya pemukul gong. Ketika gong sudah dipukul, teng gitu. Nah, apapun yang dilakukan oleh manusia itu semua sudah perbuatan manusia. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan lagi. Nah, ini yang akan menimbulkan sikap-sikap yang sangat-sangat sekularistik gitu, ya. Nah, ini dua ekstrim yang juga muncul dalam sejarah Islam. Maka muncul Ahlussunnah wal Jamaah yang menyeimbangkan antara satu ekstrim Qadariyah dan di sisi lain Jabariyah. Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, masalah akal
dan masalah teks, masalah bagaimana hubungan Tuhan dan makhluknya, itu hanya permasalahan apa yang itu sebagai adil dan berimbang. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi memang kita harus berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ada takdirnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah sebuah pemahaman yang harus kita letakkan dalam kalbu, dalam keimanan, dalam hati. Sementara bahwa manusia punya kontrol, bahwa manusia juga bisa membentuk takdirnya, itu juga benar. Tetapi posisinya bukan pada hati manusia, tapi pada rasio dan akalnya. Artinya apa? Antara akal dan hati harus berimbang. Jadi ketika seseorang sukses dalam karir hidupnya, oke lah, secara nalar itu berarti prestasi dirinya. Dia bisa berprestasi karena sudah dikalkulasi apa yang harus dia lakukan dan dia berhasil. Tetapi ketika dia berhasil, hatinya mengatakan bahwa semuanya dari Allah, bahwa dia berhasil itu dari Allah juga. Artinya apa? Tidak ada sikap sombong. Jika hanya mendewakan nalar, ketika dia berhasil tentu akan sombong, gitu kan? Nah, itu teologi Asy'ariyah gitu. Simpelnya begitu teologi Asy'ariyah. Begitu juga ketika orang gagal dalam hidupnya, dia tidak langsung down. Oke, ini saya gagal, mungkin sudah takdir. Tetapi Allah juga memberikan kita nalar untuk memeriksa apa yang sudah kita lakukan sehingga kita gagal. Dan kita cari cara secara optimis supaya bisa bangkit lagi. Nah, itu teologi Asy'ariyah itu intinya seperti itu. Jadi sangat moderat, sangat menjunjung tinggi ajaran moderasi. Nah, itu yang kita sebut sebagai prinsip-prinsip moderasi beragama. Selanjutnya, ada 3 nilai dasar dalam moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan, yaitu pertama nilai kemanusiaan, kemudian kesepakatan bersama, dan yang ketiga ketertiban umum. Ini nanti kita bahas pada saat diskusi saja, saya kira akan berbanyak diskusi. Ini salah satu contoh tadi yang saya sebut sebagai kita beribadah, tetapi kemudian cara kita beribadah, cara kita beragama mengganggu ketertiban umum, begitu kan? Nah, jadi bukan masalah sholatnya yang kita permasalahkan, tetapi cara dia sholat. Bagaimana dia kemudian mempengaruhi kemaslahatan umum atau kemaslahatan publik. Nah, maka pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana kita membangun sikap moderat kemudian. Bagaimana supaya kita betul-betul menjunjung tinggi prinsip-prinsip moderasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun peran yang kita jalankan, terutama kalau kita sebagai dosen. Ya. Pertama, langkah yang terbaik kita lakukan adalah kita harus mengetahui dan bisa memilih dan memilah mana ajaran pokok dan mana yang tafsir. Seringkali konflik muncul itu justru karena bukan pada tataran pokok, tetapi pada ranah tafsir. Misalnya dulu, tahun 60-70-an, ribut antara Muhammadiyah dan NU tentang kunut. Gitu kan? Muhammadiyah menolak kunut, bid'ah, gitu kan? NU menjunjung dan mendukung kunut. Itu sebenarnya tafsir atau apa yang kita sebut sebagai furu'iyah, gitu kan? Yang pokoknya itu sebenarnya sholatnya itu. Kalau sholat kan tidak ada perbedaan, sepakat. Tapi kalau berkaitan dengan kunut, itu ribut. Jadi justru kita itu terkadang banyak yang ribut karena masalah furu'iyah. Jadi ibaratnya itu kita itu sebagian besar masyarakat kita itu Pak Agus, sorry oh ya sudah. Oke. Sudah Pak, sudah bisa dengar suaranya? Lanjut. Oke, baik. Jadi dalam beragama itu sebagian besar masyarakat awam itu seperti orang buta yang mengenal gajah. Jadi hanya mengenal furu'iyah dan sibuk dengan furu'iyah. Jadi yang satu mengenal gajah itu, orang buta mengenal gajah karena belalainya, yang satu lagi kenal gajah itu karena telinganya, yang satu lagi
mengenal gajah itu ketika memegang kakinya. Jadi ketika memegang kakinya, orang buta mengatakan gajah itu tinggi dan besar, gitu kan, seperti tiang. Sementara orang buta yang lain tidak, mengatakan bahwa gajah itu seperti selang besar yang melingkar-lingkar, karena kebetulan megang belalainya. Yang satu lagi tidak, gajah itu seperti daun tipis yang besar, karena kebetulan memegang telinganya. Ini kenapa? Ini artinya apa? Kita hanya memahami agama dari aspek furu'iyahnya saja. Dan semakin kita terlalu banyak mendalami furu'iyah, maka semakin besar konflik terjadi, seperti perdebatan yang terjadi antara orang buta tadi yang mengenal gajah. Padahal esensinya sama, yaitu gajah. Gitu. Pokoknya gajah. Tapi karena tidak mampu melihat bagian gajah yang lain, sehingga dangkal gitu kan, maka menimbulkan konflik. Nah, sebagai orang moderat, kita jangan seperti orang buta mengenal gajah, kita harus seperti orang yang tidak buta. Jadi kalau lihat gajah itu tahu, gajah itu ada belalainya, gitu kan, ada telinganya, ada kakinya, ada badan yang besar, gitu kan. Sehingga ketika terjadi furu'iyah, ada konflik, kita santai, gitu, kita slow. Oke. Kita hanya memperdebatkan bagian kecil saja dari gajah, gitu. Padahal gajahnya itu yang penting. Nah, jadi ini apa namanya argumen yang sangat walaupun terlihat simpel tapi sangat besar ya, apa yang dimaksud sebagai memilih dan memilah mana ajaran pokok dan mana yang tafsir. Nah, kalau NU dan Muhammadiyah sekarang tidak lagi berdebat tentang kunut ya, karena sudah moderat semua itu kan. Kalau kata Pak Kiai Muzari sih sebenarnya bukan karena moderat, tapi sebagian besar tidak sholat subuh lagi. Jadi nggak lagi berdebat tentang kunut itu apa boleh atau tidak ya, karena banyak tidak sholat subuh lagi. Itu joknya Pak almarhum Kiai Muzari. Kemudian kedua, apa sikap yang harus kita bangun supaya kita betul-betul menjunjung tinggi prinsip-prinsip moderasi atau kita memiliki sikap moderat, yaitu kita memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Ya, semakin kita memahami berbagai macam tafsir terhadap teks, semakin banyak mazhab yang kita ketahui tentang tata cara beribadah, semakin mendalam pengetahuan kita tentang bagaimana mekanisme misalnya transfer hadis, cara meriwayatkan hadis, cara kita memahami hadis, cara kita memahami perdebatan para ulama, maka semakin moderat kita dalam merespon perdebatan, gitu kan. Kita semakin bijak, kita semakin bijaksana, gitu ya, karena mendalamnya ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat kitab-kitab klasik itu ya, para ulama kita dulu itu ketika mendapatkan sebuah pendapat ulama, gitu ya, dia tidak sepakat bisa dengan salah satu ulama, gitu ya. Dia sampaikan argumentasinya, tetapi dia tidak pernah menyerang individu yang dia tidak suka. Yang dia debat hanya pada pemikirannya, apa yang menurut dia tidak sama antara dia dengan ulama yang dia kritik. Tetapi setelah proses pengkritikan itu, di akhir kalimat itu biasanya selalu diakhiri dengan kata-kata wallahu a'lam bis-shawab, bahwa hanya Allah lah yang mengetahui mana yang benar. Ini artinya apa? Ada sebuah sikap moderasi, ya, bahwa dia ketat memegang prinsipnya, dia menolak apa yang menurut dia tidak sependapat dengan dirinya karena dia punya argumentasi yang kuat, tetapi pada saat yang sama dia tetap menghormati perbedaan itu. Kenapa? Memang kita ini, ilmu yang kita dapatkan itu prosesnya sudah mendalam dan kita sudah yakin dengan itu, tetapi tidak bisa dimutlakkan begitu saja, sebab luasnya ilmu pengetahuan itu. Makanya ada istilah wallahu a'lam bis-shawab di akhir setiap ada pembahasan mengenai sebuah pendapat ulama. Dan tentu kita ingat cerita Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i misalnya mendukung kunut dan Imam Abu Hanifah menolak kunut. Nah, pada satu saat Imam Asy-Syafi'i ini sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah saat itu sudah meninggal dan kuburannya ada dekat masjid saat itu. Kebetulan Imam Asy-Syafi'i diminta untuk jadi imam sholat subuh. Jadi selesai sholat subuh, para makmum yang kebanyakan adalah followers-nya. Wah, kalau kita sebut sekarang kan followers-nya. Followers-nya Abu Hanifah, gitu kan.
Itu kan. Jadi kalau istilahnya dulu ada Twitter itu ya, Imam Abu Hanifah kasih update status bahwa kunut tidak boleh, nah itu akan di endorse semua sama followersnya bahwa emang tidak boleh. Nah ini kebetulan Imam Syafi'i datang sholat subuh di situ, dan para jamaah yang sebagian besar followers Abu Hanifah itu kaget sebab Imam Syafi'i tidak membaca doa kunut, walaupun sebenarnya pada saat transisi mau ke sujud itu sebenarnya beliau berdiam sebentar membaca doa kunut dalam hati gitu ya. Nah, jadi setelah selesai itu ditanyalah para makmum sholat subuh itu sama followers Imam Abu Hanifah, wahai Syekh, kenapa engkau tidak membaca doa kunut? Kami tahu kamu Anda itu mendukung doa kunut, supportersnya doa kunut, kenapa tidak membaca doa kunut? Jawab beliau dengan sederhananya mengatakan, saya menghormati saudara saya Imam Abu Hanifah yang sekarang terbaring dalam kuburan itu. Ini artinya apa? Bahwa seseorang bisa memegang pendapat atau pengetahuannya secara kuat, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa toleran terhadap perbedaan pendapat. Ya, para ulama yang al-mazhab al-arba'ah itu seperti itu ya, satu dengan yang lainnya. Mereka saling menghormati, tingkat toleransinya tinggi. Itu kenapa? Karena mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Seperti orang yang tidak buta yang mengenal gajah itu tadi. Jadi dia tahu ada furu'iyahnya, tapi itu tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi saling melengkapi. Nah itu itu syarat kita menjadi moderat, itu mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Sebagian besar profesor yang saya temui di dunia barat, ya, saya kan kuliah S2 S3 itu dunia barat, di Australia pernah, di Kanada pernah. Satupun profesor yang saya pernah ketemu itu kok tidak pernah ada yang menunjukkan sikap arogan sedikit pun ya. Kalau saya ketemu itu kok merendah semuanya. Bahkan kalau kita tanya itu, ada sesuatu baru yang kita tanya, dan dia tidak tahu, dia akan mengatakan, I don't know, saya tidak tahu. Mungkin perlu kita kaji bersama-sama. Tapi kalau di Indonesia, itu dianggap sebuah aib ya, kalau profesor tidak tahu. Jadi akhirnya apa dijawab sebisanya, walaupun kadang malah menyesatkan. Apa sikap, jadi menurut saya ini tawaduk ya, sikap tawaduk. Jadi kedua, sikap-sikap tawaduk yang saya lihat profesor-profesor di sana, yang menurut saya itu adalah sangat islami adalah, mereka tidak pernah berhenti belajar. Jadi walaupun sudah istilahnya itu purna bakti, sudah pensiun, itu nggak pernah berhenti pergi ke perpustakaan di kampus. Jadi kalau kita kampus itu kalau lihat banyak orang tua itu rata-rata lah profesor yang sudah purna bakti, dan mereka tidak berhenti belajar. Gitu. Bahkan terkadang saya sebagai mahasiswa yang profesor saya sebagai supervisor, itu justru kadang-kadang supervisor banyak belajar dari saya daripada saya banyak belajar dari beliau. Ini artinya apa? Ada kerendahan hati untuk mau belajar ketika kita memang tidak tahu. Ini saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh ini sebuah prinsip moderasi yang pernah disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Jadi dalam munajat beliau di akhir kitab Al-Hikam itu beliau mengatakan, Ilahi, saya sedang mengingat teksnya, Ilahi ana jahulun fi ilmi, fa kaifa la akuna jahulan fi jahli. Nah, kadang-kadang seperti itu. Mohon saya dikoreksi kalau redaksi saya salah. Ilahi ana jahulun fi ilmi, fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Jadi ini sebenarnya simbolik ya. Jadi dia menutup pembahasan kitab Al-Hikam yang begitu luas, istilahnya, dengan pengakuan yang sangat tawadu gitu. Jadi artinya begini kurang lebih munajat Ibnu Syekh Athaillah Sakandari, ya wahai Tuanku, aku ini walaupun mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, tapi sebenarnya aku masih bodoh. Jadi kalau ketika aku tidak mengetahui sesuatu, kenapa aku tidak mengakui diriku ini, aku ini bodoh? Jadi dalam kata lain, dengan pintarku saja, dengan ilmuku saja, aku itu masih bodoh loh. Apalagi kalau aku tidak tahu sama sekali, masa aku tidak mau mengaku diriku ini bodoh? Nah, dengan kata lain bahwa ilmu yang kita dapatkan itu belum tentu sempurna, pasti banyak celahnya, pasti banyak hal yang tidak kita ketahui daripada yang kita tahu gitu. Jadi walaupun kita merasa sudah tahu, kita sudah hebat, itu belum tentu ilmu yang kita peroleh itu sudah utuh seluruhnya. Maka itulah
Syekh Mu'tazilah mengatakan bahwa Tuhan, bahwa aku ini bodoh gitu ya dalam ilmuku. Nah, apalagi kalau kita bodoh sama sekali gitu kan, masa tidak mau kebodoh dan tidak mau belajar gitu. Dengan bahasa lain, artinya ini sebenarnya konsep long life learning, bahwa kita itu jangan berhenti belajar. Kenapa? Bagaimana kata Imam Syafi'i, ta'allam walaysal mar'u yuladu 'aliman, kan? Belajarlah bahwa tidak ada manusia itu dilahirkan dalam keadaan pintar. Jadi istilahnya kita itu dilahirkan dalam keadaan bodoh. Jadi kita tuh bisa tahu itu setelah belajar. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari itu sebenarnya sedikit sekali. Sebab memang kita dari keadaan nol gitu kan. Jadi apapun yang kita peroleh pasti masih banyak bolongnya. Gitu. Nah, jadi saya kira prinsip-prinsip ini yang dijalankan misalnya oleh profesor-profesor yang saya ketemu di sana. Gitu. Bahkan mereka kalau meneliti ada uang 1 miliar, tapi hasil penelitian itu bisa sampai habis 2 miliar dan 1 miliar lebihnya itu dipakai dari kantong pribadi. Ya. Jadi ini artinya apa? Bahwa semangat keilmuannya sangat tinggi sekali, dan bahkan kalau saya disebut sebagai sikap zuhud juga ya, karena tujuan dia berilmu itu bukan mencari kekayaan, tapi justru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu cara kita membangun sikap modern adalah indikator ketiga adalah yaitu akhlak, attitude, perilaku, ya, kebijaksanaan, kemampuan untuk rendah hati, kemampuan untuk terus mau belajar, tidak pernah merasa pintar. Dan yang terakhir, orang moderat bukan berarti diam, tapi dinamis. Ya, saya kira profil dosen yang kita inginkan akan seperti inilah kurang lebih. Mudah-mudahan dosen di UIN Jambi itu bisa memiliki sikap-sikap seperti ini. Gitu. Ya, Bapak Ibu, itu saja dulu. Tentu ini banyak kekurangannya, karena yang saya sampaikan hanya sebagai dasar kita untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Salim. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi, ini Bapak Agus Salim ini juga pada tahun 2019 pernah menjadi 5 periset terbaik di peta KIN. Dan judul penelitiannya itu adalah tentang dari netral pasif ke netral aktif, melacak jejak-jejak justifikasi Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam mengadvokasi identitas Islam moderat. Jadi sangat tepat sekali kalau kita ingin menanyakan tentang moderasi beragama ini kepada Bapak Agus Salim ini. Untuk selanjutnya, silakan kami buka sesi pertanyaan 3 dulu ya. Ya, dipersilakan. Ya, atau mau bertanya? Ya, silakan. Bertanya, Moderator. Siapa dulu, Bu? Siapa dulu? Ini gimana caranya? Raise hand, Bu. Pakai raise hand aja biar enak. Ya, silakan. Oke, saya aja langsung, Bu ya. Ya. Nggak kelihatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Moderator, Bu Zarfina. Kemudian juga pada narasumber kita yang sungguh luar biasa, Pak Agus Salim. Dalam hal ini, perkenalkan dulu ya, saya Betri Wendra dari dosen matematika. Yang kali ini saya akan bertanya tentang yang menyimak dari pemaparan Pak Agus Salim tadi kan. Saya memiliki kesimpulan dalam benak saya, tapi nanti saya pengen konfirmasi apakah benar seperti itu gitu ya. Mungkin saya termasuk ya, di antara teman-teman yang lain, mungkin termasuk yang awam gitu ya pengetahuan agama saya. Jadi gini, pemahaman saya dari pemaparan Pak Agus, itu saya berkesimpulan bahwasanya yang moderat itu adalah ke konten, ya, ke konten dari pada ajaran-ajaran. Dalam Islam itu kita kenal
banyak sekali sekte-sekte, ya, aliran-aliran, organisasi-organisasi gitu ya. Maka dalam menilai moderat atau tidak, kita tidak bisa menilai dari sekte ini atau kelompok ini intoleran atau tidak moderat gitu ya. Tapi kita lebih melihat kepada konten apa yang disampaikan gitu. Jadi dalam hal ini kelompok ini intoleran atau tidak moderat gitu. Saya rasa seperti itu Pak pemahaman saya setelah mendengar pemaparan. Apakah benar seperti itu Pak Agus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penanya kedua. Ya, Bu. Ya. Ya, tolong diperkenalkan dirinya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dodi Sulistyo, saya cados di Fakultas Syariah. Yang ingin saya tanyakan tentang rumusan moderasi beragama ini, Pak Agus Salim. Artinya ketika tadi saya baca slide Bapak, moderasi beragama itu salah satu cabangnya adalah tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak menyepelekan agama. Benar gitu Pak ya? Artinya gini, apakah dengan kita tidak berlebih-lebihan dalam, apakah kalau kita berlebih-lebihan dalam beragama akan menyebabkan kita itu tidak humanity atau menyebabkan kita itu jadi radikal? Padahal seharusnya seperti kita tahu, seperti lebih bertakwa, itu kan semuanya dianjurkan berlebihan, lebih berakhlak, semuanya kan dianjurkan berlebihan. Kalau boleh tidak setuju, menurut saya yang benar adalah moderasi dalam paham berkeagamaan, bukan moderasi beragamanya, menurut saya. Soalnya kalau kita moderasi beragama, yang nantinya tidak boleh berlebihan dalam beragama, itu malah menyebabkan suatu kesimpulan, kalau kita berlebihan dalam beragama, menimbulkan hal yang tidak baik. Nah, jadi kalau menurut saya, yang pasti adalah moderasi dalam paham berkeagamaan. Itu aja Pak Agus, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Penanya ketiga, dipersilakan. Boleh, Bu? Ya. Diperkenalkan diri Pak. Pak Pidi. Oke, makasih Bu Kapus PSM dan Pak Agus Salim. Dan presentasi Pak Agus Salim menarik sekali tadi. Saya mungkin lebih kepada apa ya? Kalau Pak Agus Salim tadi menguraikan konsep-konsep. Sekarang mungkin kalau kita bicara sanksi Pak Agus Salim, kita bicara konteks ASN ya. Saya itu punya kawan misalnya di Malang dan di Medan, itu mereka enggak mau misalnya upacara itu nyanyi Indonesia Raya, menghormati bendera merah putih. Nah, kalau menurut Pak Agus Salim kita bicara sanksi, sebetulnya gimana nih kalau untuk ASN? Kalau seandainya mungkin kita temukanlah di kampus kita gitu ya. Soalnya kalau kita tidak bicara sanksi, dosen yang berada di kelas itu akan mentransformasi pemikiran-pemikiran mereka ke mahasiswa. Jadi kalau kita tidak bicarakan sanksi, saya rasa ya gagasan moderasi beragama itu tidak akan jalan juga Pak Agus Salim. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak pemateri Pak Agus Salim. Ya, mungkin udah jelas semua ini pertanyaannya. Pertama tentang konten ya. Ya, yang kedua tentang apa namanya rumusan tentang moderasi beragama itu kan satu sisi harus berlebihan dalam bertakwa, satu sisi tidak boleh berlebihan. Kemudian yang ketiga tentang sanksi dari Pak Fridi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Sartina. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan ini dari Pak Fridianto, Pak Dodi Sulistyo, kemudian tadi dari Pak Betri Wendra ya, kalau tidak salah. Pertama dari Pak Betri Wendra dulu. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa moderasi itu bukan kategorisasi atau labelisasi ya. Kalau labelisasi, kategorisasi itu kita cenderung sangat politis ya. Kita mengkategorikan orang itu baik kalau sesuai dengan kita gitu kan. Kalau dia tidak sesuai dengan kita cap buruk gitu. Misalnya ada Islam moderat dan radikal. Islam moderat dan radikal menurut saya itu lebih kepada labelisasi gitu ya. Bahwa yang moderat itu baik, yang radikal itu buruk.
gitu. Jadi yang kita maksud sebagai tadi Pak Betwenda menyebut bahwa moderasi itu bukan terkait dengan kelompok tertentu, betul, sebab kita tidak berupaya untuk melabelkan atau mengkategorikan kelompok tertentu. Yang kita ajukan adalah prinsip-prinsip moderasinya, gitu ya. Kalau kita sudah bicara prinsip, itu berarti apa? Kita berupaya untuk adil. Mungkin saja terkadang satu kelompok itu dalam satu hal pemikirannya mungkin sangat ekstrim ya. Saya tidak menyebut radikal, gitu ya, ekstrim. Tapi pada sisi yang lain pemikirannya mungkin sangat moderat gitu. Jadi selama kategori-kategori itu prinsip-prinsip itu masuk ke dalam kelompok itu, maka tidak bisa misalnya kita cap wah ini radikal gitu. Karena masih ada elemen-elemen moderasinya. Dan moderasi juga tidak bisa kita klaim menjadi pemilik kelompok tertentu juga ya. Sebab kita bicara prinsip, bicara norma, bicara landasan etis, bukan bicara label gitu ya. Jadi saya kira secara simplistis bisa dikatakan apa yang Pak Betri tadi, jadi lebih pada konten. Jadi kita lebih melihat kepada esensi, kepada prinsip, pada norma. Selama norma-norma itu dipenuhi, ya itulah moderasi gitu. Jadi dia bukan klaim kelompok sepihak gitu, dan tidak bisa dijadikan sebagai alat politis hanya untuk mendiskreditkan kelompok tertentu. Ya, karena kita sudah punya prinsip dan punya indikator-indikatornya. Gitu. Kemudian tadi dari Pak Dodi Sulistyo, bukankah berlebih-lebihan dalam agama itu baik? Ya, mungkin yang dimaksud jika berlebih-lebihan itu adalah misalnya melaksanakan sunnah, gitu kan? Ya itu baik. Ya, tapi itu bukan berlebih-lebihan sebenarnya. Misalnya kita hanya puasa yang diwajibkan yaitu puasa Ramadan, tapi kita mau lebihkan dengan puasa Senin Kamis. Melebihkan itu dalam arti lebihkan kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan ajaran agama, boleh. Itu kan malah itu baik. Itu kan sholat wajib, terus mau lebihkan dengan yang sunnah, itu lebih baik lagi. Gitu. Yang maksud berlebih-lebihan tadi yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa ada beberapa indikator yang itu bisa berlebih-lebihan. Misalnya, buka puasa, makan makanan halal, gitu kan. Tetapi makannya berlebihan. Itu kan baik juga, makan itu baik, makan halal itu baik. Tapi kalau berlebih makan halalnya jadi penyakit, itu kan tidak baik juga. Atau yang orang yang puasa puasa berlebihan gitu kan, sampai misalnya meninggalkan anak keluarga, tidak mau lagi cari penghidupan gitu kan, membiarkan keluarga terlantar, itu yang kita sebut sebagai ekstrim tadi, ya. Jadi ini bukan hanya paham tapi juga perilaku, ya. Dan perilaku itu muncul karena sebuah pemahaman. Jadi makanya moderasi beragama itu ya bukan hanya pemahaman tapi juga tingkah laku gitu. Jadi pemahaman kita terhadap agama kemudian kita wujudkan dalam tingkah laku. Jadi itu yang kita maksud sebagai berlebih-lebihan dalam beragama gitu. Nah, jadi kalau yang dimaksud sebagai kita berlebih-lebihan meningkatkan takwa dengan memperbanyak puasa sunnah itu yang disunahkan, sholat sunnah diperbanyak, itu baik, itu malah bagus gitu kan. Tetapi sekali lagi selama itu memang dalam koridor ajaran agama kita, gitu kan, melebihkan dalam konteks misalnya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dalam kadar yang memang disetujui oleh agama kita, itu tidak masalah, itu malah bagus. Tapi itu bukan berlebih-lebihan dalam arti ekstrim yang kita maksud, gitu ya. Contoh lain adalah berlebih-lebihan dalam agama, apa misalnya suka mengkafirkan sesama muslim yang berbeda pandangan keagamaan. Itu juga sikap berlebih-lebihan dan sangat ekstrim. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah ketika orang yang berbeda itu kemudian dikerasi gitu kan, apalagi melakukan bom bunuh diri. Nah, ini adalah sifat-sifat ekstrim yang kita maksud tadi, ya. Itu mudah-mudahan itu sedikit membantu Pak Betri. Kemudian masalah sanksi. Tadi Pak Firdianto. Tadi ada yang mau saya bahas tapi belum, karena itu berkaitan dan ini berkaitan dengan 3 nilai dasar moderasi beragama dalam konteks Indonesia ini yang perlu kita bahas dulu sebelum kita berbicara mengenai sanksi. Bahwa dalam kita hidup beragama, tentu terkadang ada kesepakatan yang terjadi di luar agama kita. Itu mau tidak mau, misalnya kita bertetangga nih,
tetangga kita ada yang non-Muslim, gitu kan. Nah, untuk menjaga ketertiban, kita rapat bersama, kita mau mengadakan ronda bergantian. Itu kan kesepakatan yang kita buat bersama di luar konteks agama kita. Dan itu tetap mengikat. Sebab kesepakatan itu mengikat dalam ajaran agama kita. Kan? Itu kontrak sosial. Dan sebagai orang yang moderat, dan orang yang berada di titik tengah, kita harus menjaga harmoni masyarakat kita, dan salah satu cara harmoni dan equilibrium dalam masyarakat kita adalah menjaga kesepakatan bersama itu. Dalam konteks kehidupan yang lebih besar, itu berarti kita berkehidupan bernegara, itu juga negara kita dirikan atas dasar kesepakatan bersama. Bahwa negara ini didirikan bukan hanya oleh orang Muslim, diperjuangkan bukannya oleh orang Muslim, tapi juga masyarakat agama lainnya. Maka kita mendapatkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya itu adalah solusi yang sangat moderat. Kenapa? Pancasila itu pertama mengakui Tuhan atau agama sebagai prinsip pertama, walaupun agama tidak dijadikan sebagai landasan negara. Satu agama pun ya, maksudnya tidak dijadikan landasan negara. Jadi itu titik tengah, kesepakatan bersama. Gitu. Jadi kebangsaan itu adalah kesepakatan. Maka orang Muhammadiyah menyebutnya sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Kan? Jadi Indonesia ini sebagai negara kesepakatan, bahwa apapun yang disepakati harus kita turuti sebagai seorang Muslim. Kalau bagi NU ini sebagai Darus Sulh, jadi bukan Darul Islam, bukan Darul Harb, tapi Darus Sulh, yaitu negara perdamaian, di mana kita berdamai, duduk bersama, bersepakat untuk membangun rumah bersama. Nah, kesepakatan itu sebagai seorang moderat harus kita junjung tinggi dalam kehidupan bernegara. Apa bentuk kesepakatan lain di negara ini? Tentu kita negara hukum, ada hukum yang harus kita patuhi, gitu kan? Sebagai ASN misalnya, kita harus ikut upacara, kita harus ikut prosedur-prosedur upacara kita harus ikuti. Sebagai bentuk pembangunan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentu saya tidak tahu sanksinya apa ya bagi ASN yang misalnya tidak disiplin dalam upacara, saya tidak tahu. Yang jelas disiplin apapun itu harus kita tegakkan, karena itu bagian dari kesepakatan bersama. Sebagai orang moderat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang menjunjung tinggi moderasi, kita harus menjunjung tinggi kesepakatan bersama, termasuk Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara. Jadi tetap harus ada sanksi jika ada pelanggaran, apalagi sebagai ASN kita adalah abdi negara, abdi bangsa. Negara ini adalah negara bersama. Ya, walaupun kita Muslim, ketika kita bertindak sebagai ASN, kita harus pahami bahwa kita adalah pelayan negara. Yang kita layani adalah bukan hanya Muslim, tapi juga non-Muslim. Dan di sana ada etika, dan di sana ada code of conduct, ada disiplin yang harus kita penuhi sebagai abdi negara. Jadi kita harus konsekuen dengan kesepakatan kita ketika kita menjadi ASN. Itu kan sudah ada sumpahnya. Saya kira sudah jelas di situ. Itu sudah menjadi kesepakatan ketika kita ingin jadi ASN. Ya itu Pak Sudianto, saya tidak tahu apa sanksinya, mungkin Pak Sudianto lebih tahu, tapi tetap sanksi itu harus ditegakkan gitu. Nah, tentu menjaga kesepakatan bersama adalah bagian dari moderasi itu sendiri. Tentunya kita menolak cara-cara keras gitu. Karena orang moderat tentu tidak akan mengambil jalan-jalan yang keras gitu ya. Tentu ada cara-cara yang sangat manusiawi ya, karena memang salah satu nilai dasar moderasi itulah nilai kemanusiaan. Nah, ini nilai kemanusiaan ini penting saya bicarakan juga, saya kira. Kenapa sih kita bicara nilai kemanusiaan dalam moderasi? Apa sih pentingnya kemanusiaan? Kita tahu Gus Dur almarhum adalah pejuang kemanusiaan. Maka dalam nisan di kuburannya itu ditulis "Here lies a humanist." Di sini terbaring seorang humanis, seorang pejuang kemanusiaan. Jadi pernah saya menjadi moderator dalam seminar Gus Dur di Melbourne, di Australia di tahun 2018. Saat itu salah seorang diplomat luar negeri yang kebetulan saat itu pernah menjadi staf khususnya Presiden Gus Dur, waktu itu Gus Dur jadi presiden, itu menyampaikan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu terinternalisasi dalam jiwa Gus Dur. Misalnya, Gus Dur lah satu-satunya cendekia Muslim yang misalnya berani mengemukakan kita untuk membuka jalur diplomasi dengan Israel. Pernah ditanya sama diplomat, Gus, kok jenengan berani
membuka hubungan dengan Israel, dan kita tahu sebagian besar masyarakat Muslim, komunitas Muslim bahkan NU sendiri menolak kerjasama dengan Israel. Ya Gus Dur menjawab dengan entengnya. Nah, bagaimana kita ingin menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan ikut andil Timur Tengah, bahwa kita harus ikut menjunjung tinggi perdamaian dan mendamaikan konflik Israel-Palestina kalau kita tidak ada hubungan diplomasi dengan Israel. Karena untuk menyelesaikan konflik itu harus ada jalur diplomasi. Kalau tidak ada jalur diplomasi, bagaimana kita membangun dialog? Dan bagaimana kita cari solusi? Dan kita tidak akan diakui oleh Israel kalau kita tidak buka diplomasi. Nah, jawaban kedua Gus Dur ini yang cukup mengagetkan. Loh, orang Israel itu kan manusia juga kayak kita, kan? Jadi itu mendalam apa yang disampaikan Gus Dur, bahwa ada sebuah identitas kaca yang harus kita bangun ketika kita melihat orang yang bukan dari sesama agama kita atau bahkan musuh kita, bahwa sejahat apapun musuh kita, mereka itu juga manusia seperti kita. Jadi kalau kita lihat diri kita di kaca, oh itu kita. Melihat orang lain juga seperti itu, kata Gus Dur. Melihat orang lain itu juga harus lihat diri kita sebagai kaca, bahwa orang itu juga refleksi diri kita, bahwa kalau disakiti ya kita sakit gitu kan, kalau kita diberikan kebahagiaan kita bahagia juga. Jadi dari mana kita tahu nilai Al-Quran itu menyunting prinsip kemanusiaan? Dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang kuat dan jelas dengan syariat, itu seakan-akan membunuh seluruh manusia. Artinya kalau kita buat rumusan matematika kan gitu, satu manusia sama dengan seluruh manusia. Itu artinya apa? Agama kita sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, apa sih contoh praktisnya nilai kemanusiaan? Misalnya dokter. Dokter ini memang tugasnya adalah menyelamatkan orang, nyawa orang kan, membuat orang yang sakit jadi sehat. Nah, ketika dia harus sholat misalnya, waktunya sudah azan nih sholat, kemudian ada orang yang perlu penanganan emergensi. Nah, kira-kira dia harus memenuhi tepat waktu sholat atau dia menolong dulu orang yang sekarat itu sebelum dia pergi sholat? Tentu agama kita menyarankan kita menolong dulu yang sakit, gitu kan? Nah, sholat tidak tepat waktu tidak apa-apa, gitu kan? Tapi di situ ada nilai tersirat, di situ ada nilai kemanusiaan yang harus kita junjung tinggi dalam beragama, gitu. Itu yang kita maksud sebagai dengan nilai kemanusiaan. Mungkin itu Bu Zarfina, silakan kalau masih ada pertanyaan lanjutan atau komentar, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya kita lanjutkan ke season kedua ya. Untuk 3 pertanyaan, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Saya Bu Indra Bangsawan. Ya, silakan Indra, Pak Indra Bangsawan. Izin bertanya, Bu. Nama saya. Ya. Adlan. Pertanyaan saya yaitu berkenaan dengan moderat ini tadi. Saya menyimpulkan bahwa moderasi beragama ini itu masih kacau dalam pikiran saya. Saya minta dijelaskan sama Bapak. Apakah benar bahwa moderasi beragama ini hasil dari sintesis agama Islam itu sendiri, atau memang hasil dari sintesis para tokoh-tokoh Islam di Indonesia? Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Lanjut ke Pak Fadlan. Silakan. Ya. Baik. Yang terhormat para narasumber hari ini yaitu Dr. Agus Salim yang telah tadi memaparkan tentang moderasi beragama ya, dan juga apa itu Islam moderat tadi ya, moderasi beragama. Mungkin sebelum saya memberikan pertanyaan ya, saya mungkin akan memberikan sedikit penjelasan yang mungkin kalau mungkin sedikit berbeda, mungkin tolong dijadikan apa penafsiran atau boleh diperdebatkan tentang Islam moderat ini sendiri, apa moderasi beragama sendiri ya. Nah, mungkin Bang Agus Salim yang ingin saya tanyakan mungkin ciri-ciri utama atau prinsip dasar dari moderasi beragama itu seperti apa? Nah itu. Karena kalau yang kita ketahui ya, ini kan moderasi beragama ini kalau menurut pemahaman saya kita ini dalam posisi yang bersifat sejuk dinamis ya. Tidak istilahnya tidak bersifat menghakimi salah satu orang. Misalnya, oke Pak Agus Salim, misalnya
ada salah satu ormas yang bersikap mungkin kontra kepada pemerintah. Nah, padahal dia punya prinsip yang lain. Dia tidak dikatakan moderat. Dan ada salah satu ormas yang mungkin pro kepada pemerintah, pada saat ini dia dibilang moderat. Nah, kalau saya beranggapan, ya, moderasi beragama ini kita ini berada dalam posisi tengah-tengah, menyejukkan antara orang-orang yang mengalami sedikit konflik. Nah itu. Ya, jadi kita tidak istilahnya yang kata Pak Betri Wenda tadi dipunyai oleh salah satu sekte atau ormas tertentu bisa dikatakan moderat. Ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu ciri-ciri dari prinsip moderasi beragama itu seperti apa? Karena kalau saya moderasi ini adalah pola pikirnya menyejukkan, bukan kita istilahnya menginginkan membela salah satu sekte atau ormas tertentu. Ya, orang yang membakar bendera tauhid misalnya dibilang dia keras. Orang yang berdemo berjilid-jilid dibilang dia istilahnya tidak moderat. Nah, kalau saya berprinsip, ya, mereka punya hak atau punya sesuatu yang mereka ingin perjuangkan. Nah, jadi moderasi beragama itu seperti apa ciri-cirinya? Nah, itu. Prinsip dasar seperti apa? Oke, selanjutnya kita berikan kepada penanya ketiga. Penanya ke-6 ya, tadi udah 3 orang, ini penanya ke-6. Penanya terakhir. Ya, Alasan. Siapa nih? Siapa lagi nih? Ayo. Ada? Kalau tidak ada, 2 aja ya Pak ya, Pak Agus. Yang pertama tadi tentang apa? Sintesis siapa ini? Dari Pak Indra Bangsawan. Moderasi ini sintesis dari siapa gitu. Kedua, ciri utama dan prinsip utama, prinsip dasar dari moderasi beragama itu apa? Itu Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih Bu Darpina dan terima kasih ke Pak Indra Bangsawan dan Pak Padlan atas pertanyaannya. Sama, ini moderasi ini apa emang dibuat-buat aja gitu orang Indonesia? Apa memang ada dasar yang kuat gitu ya? Mungkin itu pertanyaan Pak Indra tadi ya. Apakah memang dalam tradisi Islam mengakar konsep itu atau memang dibuat-buat oleh pemerintah Indonesia misalnya, gitu kan? Atau seterusnya. Sebagaimana kita ketahui, justru pengusung Islam moderasi awal itu justru Al-Azhar, ya, Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi salah satu prinsip dasar pendirian Al-Azhar itu adalah konsep apa istilahnya itu penghormatan terhadap perbedaan mazhab, penghormatan terhadap perbedaan sekte, misalnya Sunni dan Syiah. Kemudian pendalaman ilmu keagamaan yang sangat dalam sehingga memunculkan ilmuwan-ilmuwan yang mumpuni dan mendalam di ilmunya sehingga bisa menjadi sangat toleran dan moderat. Jadi misalnya satu buku berjudul Al-Wasatiyah fil Islam itu sebenarnya awalnya dari Al-Azhar ya, yang apa namanya. Jadi sebenarnya secara konseptual mungkin tidak apa barulah ya, Islam moderasi itu kan diambil dari bahasa Inggris ya, moderation. Itu dari istilah bahasa Inggris. Tapi sebenarnya konsep moderasi padanannya itu dalam Islam sendiri sudah ada sejak lama. Dari abad-abad 16-17 sudah muncul istilah al-wasatiyah di Islam. Dan jauh sebelum itu sebenarnya praktek-praktek moderasi sudah dilaksanakan gitu kan oleh para ulama awal Islam. Misalnya ulama imam mazhab tadi yang saya ceritakan tentang Imam Syafi'i dan Abu Hanifah misalnya. Itulah sikap-sikap moderasi. Misalnya juga kita kenal Imam Al-Ghazali. Kita tahu pada masa Imam Al-Ghazali terjadi perdebatan sengit antara ahlul haqiqah wa ahlus syariah. Ya. Ahlul haqiqah adalah dari para kelompok sufi, tasawuf di satu sisi. Di satu sisi lain adalah kelompok ahlus syariah yang menolak tasawuf itu. Yang menolak tasawuf mentah-mentah. Nah, yang di satu sisi yang ahli tasawuf ada yang menolak syariah misalnya. Nah, Al-Ghazali datang ya dengan karyanya misalnya Ihya Ulumuddin. Di situ sebenarnya tersirat banyak hal yang memoderasikan antara dua ekstrim itu ya, antara
yang alul hakikoh dan alul syariah. Tasawuf yang sampai ke Indonesia itu ada sangat Ghazalian sebenarnya ya. Tasawuf tariqah-tariqah yang ada di Indonesia itu sangat Ghazalian. Artinya apa? Bahwa menurut Imam Al-Ghazali, semakin bertasawuf orang, maka semakin dia bersyariah. Dan semakin bersyariah orang itu, maka dia semakin bertasawuf sebenarnya. Jadi dia mendamaikan antara kelompok al-syariah dan hakikah. Saya tidak bisa menjelaskan lebih lebar lagi karena terbatasan waktu. Jadi corak-corak tasawuf yang sampai ke Indonesia itu sangat Ghazalian sekali. Jadi misalnya dalam Iyaluddin itu, kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang tata cara wudhu, dia tidak lupa menjelaskan makna hakikinya. Ya, ada syariatnya, ada hakikahnya. Misalnya kalau kita mencuci muka, itu kan, itu sebenarnya kita bukan hanya mensucikan fisik kita, tapi juga kita mensucikan hati. Nah, ini bagaimana fikih yang sangat moderat, gitu ya, yang sangat moderat, yang menjunjung tinggi nilai moderasi. Jadi secara praktek moderasi itu memang sudah berakar kuat, terutama dalam Sunni ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah, gitu ya. Walaupun sebenarnya konsepnya mungkin baru, tapi itu punya dasar legitimasi yang kuat. Jadi akarnya memang dari Islam itu sendiri, dari Islam. Yang kemudian sekarang kenapa baru sekarang ramai bicara, karena konteks. Tadi saya sudah sampaikan konteksnya yang berubah, gitu, yang menyebabkan perlu kita menyampaikan nilai-nilai moderasi ini, gitu, kepada khalayak umum. Nah, tadi kita sebutkan misalnya bagaimana orang belajar agama dari internet, kemudian memahami agama secara sepotong-sepotong, kemudian mempunyai sikap yang sangat ekstrim, gitu, sampai mengkafir-kafirkan kawannya yang tidak sependapat dengan pendapat atau mazhab dia, gitu. Itu terjadi karena kedangkalan informasi yang dia dapatkan, walaupun ya karena literasi tadi, rendahnya literasi tadi. Nah itu, maka di sini penting dikenalkan moderasi, bahwa kita ada berbagai macam mazhab. Di sana ada ikhtilaf, dan itu biasa. Dan kita boleh berpegang kuat dengan prinsip dan mazhab yang kita tekuni, tetapi juga harus menghormati perbedaan keyakinan orang yang punya dasar yang kuat, dan juga punya justifikasi yang kuat. Jadi bukan hanya sekadar berbeda ya. Nah ini tadi berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Fadlan, bagaimana kalau ada kelompok yang berbeda dengan kita? Bukankah kita harus menghormati? Tentu, kita menghormati perbedaan. Ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan itu rahmat. Tetapi tentu perbedaan itu harus didasarkan atas ilmu, harus didasarkan atas argumentasi yang benar yang bisa diterima, harus bisa tidak merubuhkan nilai-nilai kemanusiaan, tidak menghilangkan kesepakatan bersama, tidak menghilangkan ketertiban umum. Dan selama ide-ide itu disampaikan dengan argumentasi yang bisa diterima, gitu kan, itu juga kita harus hormati. Gitu. Kecuali kalau itu sudah sampai kepada ranah hukum, itu berbeda. Misalnya ingin mengubah Pancasila, nah, itu sudah masuk ke dalam kesepakatan bersama, walaupun kita punya pandangan yang berbeda. Kalau sudah berkaitan dengan hukum, maka kita harus patuh hukum sebagai kesepakatan bersama. Jadi betul tadi kata Pak Fadlan, bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa moderasi itu bukan kategorisasi atau labelisasi, tapi dia norma, landasan etika, menjadi tuntunan kita berperilaku. Jadi jangan dijadikan moderasi sebagai labelisasi, kategorisasi, apalagi ingin menjudutkan kelompok tertentu yang berbeda. Jadi sekali lagi yang kita bicarakan ketika bicara moderasi itu kita bicara prinsip. Apa prinsip-prinsipnya? Tadi saya sudah jelaskan Pak Fadlan. Misalnya tadi ada prinsip moderasi beragama ini, keseimbangan dalam beribadah, tidak berlebihan dalam beragama, tidak terlalu mengagung-agungkan teks, tapi menyepelekan nalar atau tidak mendewakan akal dan meninggalkan teks. Dan sudah saya jelaskan juga tadi. Kemudian ada 3 nilai dasar yang harus dijunjung tinggi sebagai nilai moderasi, nilai kemanusiaan, kesepakatan bersama, ketertiban umum. Tapi pada intinya memang sebagaimana kata Pak Fadlan tadi, sebenarnya moderasi itu betul memang nilai-nilai itu menyejukkan sebenarnya. Tujuannya ingin menyejukkan, mendamaikan konflik. Jadi selama ada cara-cara yang beradab, cara-cara yang damai untuk menyelesaikan konflik, kita tempuh jalur damai. Jalur konflik, jalur kekerasan itu kita ambil kalau dalam keadaan darurat. Ya, jadi perang itu dalam hukum Islam itu sifatnya daruriyah, darurah. Seperti kita tadi kalau orang ke hutan mau mati, kemudian ada kalau dia tidak makan dia mati, tapi kebetulan ada babi di sampingnya, dan dengan babi itu dia bisa bertahan hidup, dia boleh makan babi karena darurat. Begitu perang itu seperti itu posisinya. Kita bisa berperang ketika kita sudah diserang dan kita mempertahankan diri kita. Jadi dalam Islam itu sejauh mungkin kita menghindari konflik, apalagi yang
ada kekerasannya gitu. Sebaik mungkin menempuh jalur-jalur damai. Jadi kalau ada perbedaan, kita dudukkan bersama, kita ajak dialog, diskusi. Yang kita dalami adalah argumennya, jangan adu ototnya, tapi adu otaknya. Jadi di situ kita dalami, kita pelajari lagi kenapa terjadi perbedaan, di mana bisa kita cari titik temunya, kan begitu. Nah itulah jalan-jalan moderasi. Nah, itu yang saya pahami Pak Fadlan. Ya, saya serahkan lagi ke Ibu Darvina. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Dr. Agus Salim. Barangkali kita nanti bisa menyimpulkan sendiri ya. Tetapi beberapa waktu yang lalu LPM pernah ada kerjasama dengan Balitbank mengadakan suatu acara ya yang isinya tentang nilai-nilai lokal dalam moderasi beragama di Provinsi Jambi. Jadi sebenarnya kita bukan hanya berhadapan dengan sesama muslim saja, tetapi nilai-nilai lokal dalam moderasi beragama itu juga ada di dalam agama Konghucu, dalam aliran kepercayaan orang rimba, dalam adat istiadat kita sendiri juga ada seperti itu gitu. Mungkin itu untuk kopi jamu selanjutnya dari LPM ya. Selanjutnya mungkin sesi foto bersama dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Agus Salim dan kita akan mungkin selanjutnya kami minta closing statement dari Pak Agus baik tentang materi ini atau nanti keberlanjutannya seperti apa. Silakan Pak Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah diskusikan bersama-sama mengenai apa itu moderasi dan apa prinsip-prinsip dasar dalam moderasi dan bagaimana kita membentuk perilaku yang moderat begitu. Tentu sebagai dosen kita juga perlu memikirkan lebih lanjut bagaimana kita kemudian mengaplikasikan nilai-nilai moderasi tersebut misalnya dalam mengajar ya. Jadi misalnya apapun mata kuliah kita, bagaimana konten-konten moderasi itu bisa kita integrasikan ke dalam pembelajaran di kelas misalnya. Kita tularkan ke mahasiswa kita. Misalnya kalau kita mengajarkan tafsir Al-Quran, maka salah satu prinsip moderasi itu adalah ilmu yang luas, gitu kan. Jadi bagaimana misalnya kita ketika memperkenalkan satu mazhab tafsir, tapi kita juga memperkenalkan mazhab tafsir yang lainnya, sehingga kita mempunyai gambaran utuh, sehingga mahasiswa kita itu tidak seperti orang buta yang mengenal gajah tadi. Jadi bisa mengenal gajah secara utuh. Jadi tahu bisa membedakan mana yang pokok, yang usul, dan mana yang furu', mana yang cabang-cabangnya. Sehingga tidak kagetan beragama. Jadi ada berbeda sedikit reaktif gitu kan. Nah, jadi bisa lebih bijaksana. Tentu itu salah satu cara, tapi banyak hal lain yang bisa kita kembangkan. Nah, ini menjadi bahan refleksi kita bersama Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu bagaimana ini bisa menjadi langkah berikutnya. Bagaimana misalnya kita mengintegrasikan nilai-nilai moderasi itu dalam tridharma perguruan tinggi ya, bukan hanya mengajar, juga mungkin dalam meneliti, berinteraksi dengan masyarakat, mengabdi kepada masyarakat dan seterusnya. Jadi banyak PR kita. Di samping memang Islam moderasi itu sendiri sebenarnya masih sangat terjadi perdebatan. Jadi belum ada kesepakatan sebenarnya. Tapi apa yang saya sampaikan itu tadi adalah kesepakatan besar dari cendekia Muslim yang bicara tentang moderasi. Dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Agama sebagai induk organisasi kita, gitu kan. Tentu perlu pengembangan lebih lanjut ya. Saya kira masing-masing orang dengan bidang keilmuannya bisa berkontribusi ya. Misalnya yang mereka yang mengajar fikih misalnya. Itu sebenarnya materi-materi moderasi sangat kaya di fikih, itu bisa digali. Jadi jauh sebelum ada konsep moderasi, sebenarnya fikih itu sudah sangat moderat, fikih yang kita pelajari di Indonesia itu. Jadi begitu. Kemudian juga tafsir dan mungkin juga ilmu-ilmu yang bukan ilmu dasar Islam ya, kimia, fisika. Saya kira juga punya kesempatan besar untuk mengembangkan nilai-nilai moderasi dari segi sikap keberagamaan, sikap keilmuan. Saya kira sikap keilmuan kita itu ya, sikap ilmiah itu sebenarnya juga itu tergandung unsur-unsur apa yang kita sebut sebagai moderasi. Di mana kita tahu di situ ada moderasi, bahwa kita tidak bisa menyalahkan sesuatu sampai kita sudah menemukan bukti, kan begitu. Sampai kita juga memahami pendapat yang berbeda.
bahwa kita itu harus rigorous dalam penelitian, harus objektif dalam melakukan penelitian, bahwa kita tidak boleh berpraduga, itu sebenarnya nilai moderat. Bahwa kita tidak boleh berhenti belajar dan terus meneliti, itu sebenarnya sikap moderasi. Karena memang salah satu kunci utama kita bersikap moderat adalah kita mempunyai ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Jadi saya kira itu yang menjadi bahan refleksi kita bersama, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di satu saat ke depan kita punya kesempatan lain dengan narasumber lain untuk bicara mengenai mengintegrasikan nilai moderasi ini dalam Tridharma perguruan tinggi. Begitu saja closing statement dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan LPM yang sudah memberikan forum ini ke kita, dan juga Bapak Ibu dosen semua atas perhatian dan pertanyaan-pertanyaan cerdas yang luar biasa, yang dengan pertanyaan itu kita bisa mendalami materi tadi. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.